Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Jumaina, SPDI MPD, selaku dosen dari mata kuliah Konsep Dasar PKN SD. Perkenalkan, nama saya Ervina Rusita dengan NPM 30621566017 dan Zalianti Fitria dengan NPM 30621566021 kelas 31 semester 1. Dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudulkan Warga Negara dan Pemerintah. Untuk pemateri yang pertama adalah saya sendiri, kemudian dilanjutkan oleh Zalianti Fitria sebagai pemateri kedua. Baiklah, langsung saja saya mulai dari materi yang pertama, yaitu A. Pengertian warga negara. Warga negara merupakan terjemahan kata citizen yang memiliki arti warga negara atau dapat diartikan sesama penduduk dan orang setanah air. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk dan menjadi unsur negara itu sendiri. B. Hak dan kewajiban warga negara. 1. Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan atau role. 2. Hak kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia. 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. 3. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. 4. Hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. 5. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. 6. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 28C ayat 2. 7. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. 8. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. 4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan,
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. C. Fungsi warga negara. Fungsi warga negara yang pertama adalah menjunjung hukum serta pemerintahan yang sah serta berdaulat. Fungsi warga negara yang kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan sebuah negara menyesuaikan dengan kapasitas serta bidang yang dikuasai masing-masing. Ketiga adalah menghormati HAM atau hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Fungsi warga negara yang keempat adalah tunduk kepada peraturan serta batasan yang ada dan sudah ditetapkan berdasarkan undang-undang maupun peraturan yang berlaku. Kelima adalah menjaga persatuan serta kesatuan sebuah negara. Keenam adalah mentaati dasar sebuah negara, hukum yang berlaku, serta sistem pemerintahan tanpa adanya terkecuali. Yang ketujuh adalah turut serta dalam proses pembangunan dalam membangun bangsa dan cita-cita yang ingin dicapainya. Demikian untuk penjelasan dari materi pertama dari saya. Kemudian saya persilakan untuk Zalianti Fitria sebagai pemateri kedua. Terima kasih Ervina Rusita. Baiklah, saya Zalianti Fitria sebagai pemateri kedua. Saya lanjutkan. Pengertian pemerintah. Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan, serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga di mana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Fungsi pemerintah. Secara garis besar, fungsi pemerintahan pusat ada 3 macam, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif. Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan oleh tokoh di bawah ini. Menurut Adam Smith 1976, pemerintah suatu negara mempunyai 3 fungsi pokok sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri. 2. Menyelenggarakan peradilan. Dan ketiga, menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta. Tugas pemerintah. Tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud mencakup kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, tugas-tugas umum pemerintah lainnya yang dilaksanakan oleh daerah. Tujuan pemerintah. Tujuan fundamental atau pemerintahan adalah untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan. Adapun beberapa tujuan pemerintahan adalah sebagai berikut: melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, keperdamaian, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan dengan adil, menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil.
Bentuk-bentuk pemerintahan: 1. Monarki, 2. tirani, 3. aristokrasi, 4. oligarki, 5. demokrasi, 6. teknokrasi, 7. timokrasi, 8. olokrasi, dan 9. plutokrasi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami tentang warga negara dan pemerintah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.